Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Ngobrol Asik Sosiologi dan Antropologi. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 11 dan semoga masih semangat dalam pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 10 IPS, yaitu tentang hubungan sosial dalam kajian sosiologi. Jadi pada hakikatnya, manusia ini sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, di mana manusia ini memiliki hasrat secara pribadi, tetapi di samping itu juga manusia membutuhkan bantuan orang lain. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Yang pertama, ada teori tentang nativisme. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer, yaitu beliau mengemukakan bahwa sebetulnya perkembangan manusia sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor nativus, artinya faktor yang dibawa sejak saat dilahirkan. Di samping itu juga ada teori empirisme. Teori ini dikemukakan oleh John Locke. John Locke ini mengemukakan bahwa manusia lahir ibaratkan kertas putih bersih. Akan menjadi apa individu di masa depan itu ditentukan dengan pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Dan yang ketiga, ada teori konvergensi. Teori ini dikemukakan oleh William Stein. Menurut beliau, bahwa baik pembawaan dari keturunan maupun pengalaman atau lingkungan ini sama-sama mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Tindakan sosial, menurut Max Weber, adalah suatu tindakan individu sepanjang individu itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Artinya, suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan itu benar-benar diarahkan kepada orang lain. Ada 4 tindakan sosial menurut Max Weber. Yang pertama, ada tindakan rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Yang kedua, ada tindakan rasional nilai. Tindakan rasional ini memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Sementara tujuannya sudah ada di dalam hubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Yang ketiga, tindakan efektif. Tindakan ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa merefleksikan intelektual atau perencanaan sadar. Dan yang keempat, ada tindakan tradisional. Tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar. Selanjutnya adalah tentang kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sejumlah individu dimaknai dengan kriteria keanggotaan secara formal maupun informal dan memiliki kesadaran bersama serta dipersatukan oleh pola interaksi yang relatif stabil. Adapun besar atau kecilnya kelompok dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kelompok primer atau primary group. Kelompok primer ini ditandai dengan adanya hubungan yang erat dan anggota-anggotanya saling mengenal serta saling berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, ada kelompok sekunder. Pada kelompok ini, jumlah anggotanya banyak sehingga tidak saling mengenal. Hubungan relatif renggang
dan anggotanya tak perlu saling mengenal secara pribadi. Yang ketiga, ada norma kelompok. Norma kelompok ini terbentuk bersamaan dengan dibentuknya kelompok sosial. Norma kelompok adalah suatu pedoman yang berfungsi untuk mengatur pola perilaku individu sebagai anggota kelompok sosial. Dan yang keempat adalah komunikasi kelompok. Burhan Bungin ini tuh mengemukakan bahwa komunikasi dalam kelompok memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan jalinan hubungan sosial. Yang kedua, mempertukarkan pengalaman dan pengetahuan. Yang ketiga, membujuk anggota kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang keempat, mencari pemecahan masalah dan merumuskan keputusan bersama. Dan yang terakhir adalah konflik kelompok. Nah, menurut ahli Abu Hurairah, ini menjabarkan sejumlah penyebab terjadinya konflik dalam kelompok. Yang pertama, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antar anggota kelompok. Yang kedua, adanya perbedaan kepribadian antar anggota kelompok. Yang ketiga, adanya perubahan keadaan yang dihadapi oleh kelompok. Nah, konflik ini dalam kelompok dapat diartikan sebagai suatu peluang untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan antar anggota dalam kelompok sosial. Jadi sebetulnya tidak selamanya konflik kelompok itu dinilai sebagai negatif ya. Tetapi jika kita melihat sisi positifnya, konflik kelompok ini tuh bisa loh menjadi suatu peluang untuk memperkuat hubungan antar anggota-anggota kelompok. Gitu. Sudah menjadi hasrat manusia hidup sendiri maupun dengan orang lain, berlomba menjadi manusia yang sempurna. Segala tindakan dan ucapan menjadi pusat perhatian